Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada malam ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Sifat Rabbil Alamin fil Kitabil Hakim wa Sunnatin Nabiyil Amin karya Syekh Mahir Muqaddam hafizahullah taala. Dan pada kesempatan malam ini kita masih membahas kaidah-kaidah dan dasar-dasar umum fi sifatillahi subhanahu wa ta'ala. Al-qawaid wal usul al-ammah fi sifatillahi subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan terakhir kita sudah membahas, kalau tidak keliru sampai halaman 34 benar ya? Halaman 34 yaitu kaidah yang ke-14 ya. Jadi silakan Bapak-bapak dan ikhwas sekalian dibuka halaman 34 kaidah yang ke-14. Baik, sudah ketemu? Sudah. Ya. Qala al-muallifu rahimahullah, berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmati, hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau ya. Al-qaidatur rabi'ata asyara, kaidah yang ke-14. Masru'iyatu isbatis sifah, masru'iyatu isbatis sifati ma'al isyarah ilaiha bima huwa mahsusun ma'hudun. Disyariatkan menetapkan sifat Allah Ta'ala dengan isyarat, dengan memberikan isyarat ilaiha terhadap sifat tersebut, bima huwa mahsusun, dengan suatu perkara yang bisa di indra, ma'hud, dikenal. Nah, itu disyariatkan ya. Misalnya kita ingin menetapkan sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat al-ulu. Al-ulu tinggi. Kita sering menyebut Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah dan yang maha tinggi. Berarti al-ulu itu min sifatillah azza wajal. Kita ingin menetapkan bahwa Allah itu maha tinggi dengan memberikan isyarat. Allah itu maha tinggi. Nah, itu yang dimaksud al-isyarah ilaiha. Itu disyariatkan. Menjelaskan sifat Allah Ta'ala dengan memberikan isyarat. Itu maksudnya. Nah, sabata fi waqa'i akasiratin fi sunnati khairil bariyati sallallahu alaihi wasallam al-qauliyah wal fi'liyah wat takririyah. Telah sahih dalam banyak kejadian di dalam sunnah Nabi sebaik-baik makhluk, baik itu sunnah kauliyah atau sunnah fi'liyah atau sunnah takririyah, ala isbati sifatil aliyah, atas ditetapkannya sifat ketinggian al-aliyah, ma'al isyarati ilaiha bil umur al-hissiyah al-musyahadah, dengan isyarat terhadap ketinggian tersebut bil umuri al-hissiyati al-musyahadah, dengan perkara-perkara yang bisa diindra, yang bisa dilihat, disaksikan, al-jaliyah dan jelas. Nah, wa dzalika libayani
isbati haqiqati sifati lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itu untuk menjelaskan isbati haqiqati sifat lillahi subhanahu wa ta'ala. Isbat itu penetapan haqiqati sifati, hakikat sifat lillahi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi isyarat itu untuk menjelaskan hakikat sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu maksudnya. Maka fa inna fil isyarati ma'al idahi bil kalam, sesungguhnya di dalam isyarat bersamaan dengan itu ada penjelasan dengan ucapan bil kalam, fihi ziyadatun fi tarsihi al ma'ani fil afham. Nah, dalam hal tersebut ada tambahan ya, fi tarsihil ma'ani fil afham, untuk ya mengokohkan makna-makna di dalam pemahaman. Jadi orang kalau diterangkan Allah Maha Tinggi, Allah itu di atas, kan semakin mantap tuh, semakin gampang dipahami. Oh, tinggi berarti di atas. Nah, Allah itu Sami, Maha mendengar. Allah itu Sami. Nah, kita tunjuk telinga kita. Al-Basir, kita tunjuk mata kita. Allah itu Sami Al-Basir. Nah, itu untuk apa? Menjelaskan, dikasih isyarat gitu. Nah, itu tidak ada masalah. Jika dalam rangka apa? Libayani isbati haqiqati sifat lillahi subhanahu wa ta'ala, untuk menjelaskan tetapnya penetapan hakikat sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna zalika laisa fihi tasbihan, sesungguhnya yang demikian itu bukanlah penyerupaan. Laisa fihi tasbihan, bukanlah penyerupaan. Wala tamsilan, bukan pula penyamaan. Ketika kita mengatakan Allah turun, nah, dari atas ke bawah, ini bukan berarti kita menyerupakan turunnya Allah dengan tangan kita turun. Atau nanti dalam hadis dikatakan Allah itu yakbidus samawati wal ard, Allah menggenggam. Nah, kita mempraktekkan Allah nanti di hari akhir itu akan menggenggam, melipat langit dan bumi dengan cara seperti ini, menggenggamkan tangan kita. Itu bukan tasbih, bukan tamsil. Oh, kamu nggak boleh loh menyerupakan menerangkan Allah itu menggenggam dengan tanganmu. Berarti kamu mengumpamakan atau menyerupakan atau mensamakan genggaman tanganmu dengan genggaman tangan Allah. Enggak. Nabi melakukan hal itu. Nah, itu bukan untuk bukan untuk tasbih wala tamsil. Tetapi apa? Libayani isbati haqiqati sifah lillahi subhanahu wa ta'ala, untuk menjelaskan penetapan hakikat sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu Bapak-bapak. Nah, kadang kan ada orang, loh kok kamu mengatakan Allah menggenggam langit dan bumi dengan tanganmu? Berarti kamu menyerupakan Allah dengan kamu. Enggak, bukan. Ini hanya sekedar isyarat. Tujuannya bukan tasbih, bukan tamsil. Tapi apa tadi? Bayan isbati haqiqati sifati lillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, poinnya di situ. Maka Pak Rasulullah sallallahu bal dalla ala annahu, bahkan hal itu menunjukkan bahwa annahu sunnah, hal tersebut merupakan sunnah yang bagi an yaktadiya biha min khairil anami sallallahu alaihi wasallam, yang seharusnya seseorang itu mengikuti ya Nabi sebaik-baik
makhluk ya, khairul anam sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengikuti Nabi gitu. Ketika Nabi menjelaskan dengan menggunakan isyarat, maka kita ikuti. Itu cara terbaik untuk menjelaskan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di paragraf terakhir dikatakan para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana a'lamun nasi bitafadulil asma'i was sifati wa haqaiqiha. Rasulullah SAW adalah orang yang paling ngerti, manusia paling mengerti dengan adanya ya, perbedaan keutamaan antara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus hakikat daripada nama dan sifat tersebut, wa haqaiqiha. Wa kana absahun nasi fit ta'biri anha. Dan Rasul itu orang yang paling fasih di dalam mengungkapkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa idahiha, dan paling fasih dalam menjelaskannya. Wa kasyafaha, dan Rasul membukanya bikulli tariqin, dengan segala cara, kama yaf'aluhu bi isyaratih, sebagaimana beliau melakukannya dengan memberikan isyarat, wa halihi, dan dengan keadaannya, min babi tahqiqis sifah. Nah, itu merupakan bab untuk menjelaskan hakikat dari suatu sifat, la min babit tasbih wala tamsil, bukan untuk menyerupakan, bukan pula untuk menyamakan. Jadi Rasul ngasih isyarat itu untuk tahqiq as-sifah, menjelaskan hakikat suatu sifat. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Baik, bisa dipahami sampai sini ya? Jadi menjelaskan sifat dengan isyarat itu tidak masalah. Gitu. Misalnya Allah melempar, misal kalau ada gitu ya, berarti kita pakai isyarat tangan, itu tidak masalah. Tujuannya tahqiq as-sifah, bukan tasbih, bukan tamsil. Lalu di halaman 35, wa qad naqaltu ba'da dzalika fi fi'lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil qaidatil hadiyata asyara. Aku telah menukil sebagian hal tersebut dari perbuatan Nabi waktu kita membahas kaidah yang ke-11 berlalu ya. Kita udah bahas contoh Nabi menjelaskan dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan isyarat. Itu contohnya sudah kita bahas. Nah, dalalatul kitabi was sunnati, berdasarkan petunjuk Alkitab, Al-Quran dan Sunnah, ala subuti sifati, atas tetapnya adanya sifat lillahi ta'ala, maksudnya bagi Allah Ta'ala salah satu turukin, yaitu dengan 3 cara: ucapan, perbuatan, dan takrir ya. Fi'liyah, kauliyah, sama takririyah, itu yang dimaksud salah satu turuk. Parji ilaihi ghairu ma'murin. Nah, kembalilah ke pembahasan di bab 11 itu. Nah, ghairu ma'mur, tapi ya tidak diwajibkan. Artinya kalau mau tahu lagi tinggal kita kembali ke kaidah yang ke-11 itu. Lalu Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, di paragraf kedua di halaman 35, Syekh Muqaddam mengatakan, wa minal asari ad-dallati ala dzalika, dan di antara asar itu riwayat yang menunjukkan atas hal tersebut adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi ta'ala,
dari Nabi SAW dalam firman Allah Ta'ala surah Al-A'raf ayat 143. Allah mengatakan falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah Rabbnya menampakkan kepada gunung, ja'alahu, Allah jadikan gunung itu dakka, hancur remuk. Nah, qal Anas bin Malik mengatakan, qala hakadha, Rasul melakukan hal ini katanya. Apa itu? Yakni annahu akhraja tarfa al-khinsir. Beliau mengeluarkan al-khinsir, itu ujung jari kelingking. Hancur nanti gunung itu seperti ini. Nah, itu. Kata Anas bin Malik, Rasul memberikan isyarat dengan mengeluarkan torpal khinsir. Khinsir itu ujung jari kelingking. Artinya nanti hancur, kecil. Nah, itu isyarat. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, wa fi hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu qala, dia mengatakan apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa katanya? Nah, wa huwa alal mimbari, waktu itu Rasul berada di atas mimbar. Yaqulu, beliau berkata, ya'khudhu al-jabbaru samawatihi wa ardahu. Nah, ya'khudhul jabbaru samawatihi wa ardahu biyadihi. Allah al-jabbar, yang maha kuasa, mengambil samawatihi, langit-langitnya. Samawatihi itu bentuk jamak dari kata samaun, samawat. Karena samawat itu bentuk jamak muannas salim, maka ketika dia menjadi objek, bacanya jadi samawatihi, harokatnya kasroh ya, karena dia dari isim jamak muannas salim, maka baca samawatihi wa ardahu beda ya. Ya'khudul jabbaru samawatihi wa ardahu, walaupun kedudukannya sama-sama mansub sebagai maf'ul atau objek ya. Biyadihi dengan tangannya. Lalu wa qabada biyadihi faja'ala yakbiduha wa yabsutuha. Lalu Rasul, kata Abdullah bin Umar, menggenggamkan tangannya dan menjadikan tangannya itu digenggam dan dilepas. Jadi ya'khudhu al-jabbaru samawatihi wa ardahu biyadi. Nah, jadi Rasul menggunakan isyarat tangan. Ya, ya'khudhu al-jabbaru ya samawatihi wa ardahu biyadihi, gitu, dengan isyarat. Kadang membuka, kadang mengepalkan. Summa yaqul, lalu kemudian Allah berkata, anal jabbar, ainal jabarun. Ya. Aku ini penguasa, mana orang-orang yang sewenang-wenang dengan kekuasaannya? Ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong, kata Allah Ta'ala. Lalu Abdullah bin Umar berkata, qal wa yatamayyalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaminihi wa an yasarihi. Yatamayyal itu Rasul condong ke kanan, kadang condong ke kiri. Hatta nazartu ilal mimbar, sampai aku melihat mimbar yang dipakai oleh Nabi apa? Yataharraku min
asfali syai'in minhu, sampai mimbar itu goyang, bergerak, bahkan sampai bawah. Hatta inni aqul, sampai aku berkata, asakitun huwa bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Apakah mimbar ini mau jatuh bersama dengan Rasul? Karena Rasul waktu menjelaskan itu pakai gerakan gitu. Ya'khudhu al-jabbaru samawatihi wa ardahu biyadihi, kata Rasul. Summa yaqul aynal jabbarun, anal jabbar, aynal jabbarun, aynal mutakabbirun, sambil bergerak Rasulullah SAW. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Waktu di atas mimbar. Nah, ketika khutbah Jumat, boleh nggak kita bergerak tangan? Boleh, untuk menjelaskan. Tapi ada seorang ulama menulis kitab judulnya Haji Pengabdi Setan. Mantan Imam Besar Masjid Istiqlal, Kiai Haji yang sebelum sekarang, Mustafa Ya'qub, Dr. Profesor Mustafa Ya'qub. Beliau menulis kitab judulnya Haji Pengabdi Setan. Nah, Haji Pengabdi Setan. Di dalam salah satu subbab di kitabnya itu, beliau mengkritik khatib Jumat yang ketika khutbah menggerak-gerakan tangan. Kata beliau tidak boleh. Tapi setelah kami baca, dasar beliau, dalilnya adalah hadis dari sahabat ketika mengkritik seorang sahabat saat berdoa, berdoanya begini. Lalu diingatkan bahwa Rasul itu waktu berdoa tidak begini, tapi mengangkat jari telunjuk isyarat. Nah, berdasarkan hadis itu, si penulis kitab tadi, Haji Pengabdi Setan, dia menyimpulkan jadi khutbah Jumat itu ya tangannya diam aja gitu. Nah, istidlalnya kurang pas ya kalau kami baca itu. Padahal itu bukan dalil melarang khotib menggerakkan tangannya. Itu adalah larangan bahwa seorang khotib Jumat ketika khutbah saat berdoa itu nggak begini, tapi memberi isyarat dengan jari telunjuk. Nah, itu. Jadi bukan dalil melarang bergerak, enggak. Jadi itu perlu disampaikan. Saya sampaikan ya, karena kalau kita baca di kitab tersebut nggak boleh. Jadi khotib harus tenang gitu, harus khusyuk, tenang. Nah, kalau untuk memberikan isyarat, menegaskan, itu boleh. Dan itu minas sunnah, min sunnati Rasulillah SAW. Ini di atas mimbar beliau sampai goyang bahkan. Nah, itu kata siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Umar afwan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nah, sampai aku berkata, kata beliau, apakah nanti mimbar ini akan jatuh dia bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Asakitun huwa bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lalu qala Ibnu Qayyim, berkatalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, walamma akhbarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Rasulullah SAW memberikan kabar kepada mereka, para sahabat, maksudnya hum itu, ja'ala yakbidu yadaihi wa yabsutuhuma. Rasul menggenggamkan kedua tangannya, dan kalau gini menggenggamkan, kalau begini apa? Membuka kedua telapak tangannya. Yakbidu yadaihi wa yabsutuhuma. Gitu. Untuk apa? Kata Ibnu Qayyim, tahqiqan lis-sifah la tasbihan lah. Untuk menjelaskan hakikat sifat Allah, bukan untuk menyerupakan. Allah itu begini, lalu begini. Itu bukan tasbih wala tamsil, bukan. Tapi untuk apa? Menjelaskan hakikat sifat gitu. Itu kata Ibnu Qayyim.
Kama qara'a, sebagaimana ketika Nabi membaca ayat yang berbunyi wa kana Allahu sami'an basira. Allah itu Maha mendengar, Allah Maha melihat. Wa wada'a yadayhi ala ainaihi wa uzunaihi. Beliau meletakkan kedua tangannya ala ainaihi, di atas kedua matanya, wa uzunaihi, dan di atas kedua telinganya. Jadi ketika Rasul mengatakan wa kana Allahu sami'an basira, wa kana Allahu sami'an basira. Nah, gitu. Jadi menjelaskan sami'an basira. Itu. Nah, itu tahqiqun li sifah. Laisa tamsil wa la tasbih. Nah, jadi tahqiqun li sifatis sam'i wal basar, untuk menjelaskan hakikat sifat mendengar dan sifat melihat tentu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu ma haqiqah la majaz, bahwa itu adalah begitu memang. Hakikatnya Allah mendengar, Allah melihat, bukan bahasa kiasan. La majaz. Majaz itu bahasa kiasan, tapi haqiqah ini hakikat memang begitu. Nah, ini. Lalu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Wa fi hadis Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ma rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu ila as-sama'i illa qala ya musarrifal qulub sabbit qalbi ala ta'atik. Kata Aisyah, tidaklah Rasul mengangkat kepala beliau ke langit kecuali beliau akan berdoa, ya musarrifal qulub, duhai zat yang maha membolak-balikan hati, sabbit qalbi ala ta'atik, kokohkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Itu kata Aisyah. Jadi Rasul waktu lihat ke langit, beliau berdoa, ya musarrifal qulub, sarrif atau sabbit qalbi ala ta'atik, sambil melihat ke atas sambil mengucapkan ini. Nah, mengangkat Rabbuhu sallallahu alaihi wasallam ra'sahu, Rasul mengangkat kepalanya itu ila sama, ke langit, tahqiqan wa ta'kidan, untuk menjelaskan hakikat dan menguatkan li isbati sifatil uluwi az-zatiyah li Rabbina subhanahu wa ta'ala, untuk menetapkan sifat ketinggian secara zat bagi Allah Tuhan kita subhanahu wa ta'ala. Ya musarrifal qulub, sarrif atau sabbit qalbi ala ta'atik. Nah, itu Rasul lihat ke atas. Itu untuk menjelaskan bahwa Allah itu tinggi secara zat. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Kaidah yang ke-14. Ya. Kemudian yang terakhir nih, kaidah yang ke-15. Ya. Tanqasimu sifatu rabbinal azimi ila sittati anwa'in tahta salasi taksimatin. Pembagian sifat-sifat ya Tuhan kita yang agung ila sittati anwa, ke dalam 6 macam, tahta salasi taksimat, di bawah 3 bagian. Ya, pembagian sifat Allah yang maha agung ke dalam 6 sifat, tapi di bawah 3 pembagian. Nah, minal istiqra'i fi adillatil kitabi. Minal istiqra' itu dari hasil penelitian istiqra'. Fi adillatil kitab, dalam dalil-dalil dari Al-Quran, was sunnati khairil ibad, dan juga termasuk
penelitian terhadap sunnah Nabi sebaik-baik hamba sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa hasil daripada istiqra para ulama? Anna sifati rabbihi atau rabbina al-jali anna sifati rabbina al-jalila tarji'u ila sittati anwa'in. Sesungguhnya sifat-sifat Tuhan kita itu yang agung itu kembali kepada 6 bagian. Kepada apa? 6 macam. Wayan dari jutah taha salasu taksimat, lalu bercabang di bawahnya 3 pembagian. Wahadat taksim huwa ala tariqati ahli sunnati wal jamaah. Dan pembagian ini berdasarkan cara ahlu sunnah wal jamaah. Nah, ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Itu. Jadi ada 6 ya. Baik, kita mungkin tidak menuntaskan ya sampai halaman 36 ya. Nah, jadi pembagian ini berdasarkan cara Ahlus Sunnah wal Jamaah. At-taqsimul awal, bagian yang pertama apa? Bi'tibari ma tastamilu alaihi sifat tastamilu alaihi sifatu minal ma'ani al-wujud wal adamiyah fahiya bihadzal i'tibar nau'ani. Nah, pembagian yang pertama, bi'tibar itu dilihat ma apa tastamilu alaihi sifat yang terkandung padanya sifat minal ma'ani al-wujudiyah, dari makna-makna yang wujud, wal adamiyah atau yang tidak wujud, tidak ada. Nah, fahiya bihadzal i'tibar nau'ani. Maka dengan ungkapan ini ada 2 macam ya. Baik, ada 2 macam. Satu, bi'tibari ma tastamilu alaihi sifat minal ma'ani al-wujudiyah wal adamiyah. Dilihat dari apa yang mencakup atasnya dari sifat-sifat yang minal ma'ani al-wujudiyah, dari makna yang ada ya, kelihatan maksudnya, wal adamiyah, dan dari yang tidak ada. Wujudiyah itu lawan katanya adamiyah. Jadi bapak-bapak dan ikhwas sekalian ya, ini bagian pertama. Jadi kalau dilihat sifat itu dari sisi makna ada atau tidak ada, maka ini ada 2 macam. Wahiyya bihadzal i'tibar nau'ani. Nah, nau'ani ada 2. Yang pertama as-sifah as-subutiyah, as-sifatus subutiyah. Nah, yaitu sifat-sifat yang ditetapkan. As-sifat as-subutiyah. Wahiyya yaitu as-sifatul lati tadullu ala makna wujudiyin, yaitu sifat-sifat yang menunjukkan atas makna yang wujud. Wahiyya ma asbatahu Allah taala li nafsihi fi kitabih, yaitu sesuatu yang Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya. Yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya. Au asbatahu Rasulullah SAW, atau ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Au ashabuhu radhiyallahu anhum min sifatil kamali al mutlaqi
lahu ta'ala. Nah, itu ya Bapak-bapak dan sekalian, yang pertama ini. Nah, sifat subutiyah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dalam kitabnya, juga ditetapkan oleh Rasulullah di dalam sunnahnya. Itu di macam yang pertama di baris kedua ya. Au asbatahu Rasulullah SAW au ashabuhu radhiyallahu anhum min sifatil kamali ya al mutlaqi lahu ta'ala, dari sifat-sifat sempurna yang mutlak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'a tadammunihi tanzihihi amma yudadu, bersama dengan itu ya mengandung penyucian ya, amma yudadu, apa yang berseberangan, berlawanan, kama laha, dengan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, minal uyub, dari aib-aib, wan naqais, dan dari kekurangan itu dinafikan, dibersihkan Allah dari seluruh aib dan dari seluruh kekurangan. Misal contoh, al-wajah, wajah, al-yadain, kedua tangan, al-ainain, kedua mata, wal quraish, al-ainain wal qadamaini was sam'i wal uluwi, termasuk kedua mata, kedua kaki, mendengar, tinggi. Nah, ini termasuk sifat subutiyah. Nah, itu sifat yang menunjukkan adanya makna wujud ya. Wajah kan? Wajah jelas nggak wajah? Jelas. Jadi kalau kita mengatakan Allah punya wajah misalnya, sambil menunjuk wajah kita, itu bisa atau tidak? Enggak, kita nggak mengatakan Allah wajahnya sama dengan wajah kita, tapi Allah itu punya wajah, Allah punya tangan gitu. Boleh atau tidak? Boleh. Untuk menjelaskan, bukan untuk mentamsil. Oh, bukan untuk mentasbih. Allah punya wajah. Oh, berarti punya wajah kamu? Enggak. Bukan itu. Nah, ini maksudnya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum. Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya kedua kaki dan seterusnya. Nah, yang terakhir, an-nau'us tsani, macam yang kedua apa? As-sifatu al-manfiyah, sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah sendiri. Wa hiya allati nafaha Allah taala an nafsihi, yaitu sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah taala dari dirinya, fi kitabihi, di dalam kitabnya, dalam Al-Qur'an maksudnya, au fi sunnati khairi ibadi, atau juga dinafikan di dalam sunnah sebaik-baik hamba, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'a tadammuni subuti kamali diddihi, bersama dengan itu terkandung ya ketetapan sifat sempurna dari kebalikannya. Subuti kamali diddihi, ketetapan kesempurnaan sifat kebalikannya ya, kamal diddihi. Mislu apa? Contohnya nafyu al-maut, Allah itu mati atau tidak? Tidak. Maka dinafikan sifat Allahu la yamut, Allah tidak mati. Ketika kita mengatakan Allahu la yamut, itu al-mutadammin, itu pernyataan itu mengandung apa? Likamali hayatih, mengandung pengertian kesempurnaan kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Jadi Allah itu tidak mati, itu namanya sifat manfiyah, sifat yang ditiadakan. Allah tidak mati. Berarti ketika kita mengatakan Allah tidak mati, Allah itu hidup, maha hidup. Nah, itu maksudnya. Lalu kita katakan Allah itu tidak lelah. Al-mutadamminu likamali qudratihi, yang mengandung pengertian kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Allah capek nggak? Nah, tidak. Allah tidak capek. Allah tidak ngantuk. Kalau kita ngantuk kan? Allah tidak ngantuk. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Nah, itu dalam surah Al-Baqarah ayat kursi. Nah, contoh lain. Wa nafyu al-khauf, menafikan sifat takut. Al-mutadamminu likamali izzatihi wa jabarutihi, yang mengandung pengertian akan kesempurnaan kekuasaan dan keperkasaannya, keperkasaan dan kekuasaannya. Ketika itu mengatakan Allah itu tidak takut. Itu. Li izzatihi wa jabarutihi. Nah, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, ini bagian pertama dari kaidah yang ke-15, at-taqsimul awal. Kan tadi ada berapa bagian? Ada 6 macam, di bawah 3 bagian. Ini baru bagian pertama. Bagian pertama ada 2 macam, yaitu sifat subutiyah dengan sifat manfiyah. Jadi baik Bapak-bapak dan sekalian dan ikhwas sekalian, sementara biar tidak terlalu malam, kita cukupkan sampai halaman 36. Ya, paragraf keempat dari bawah ya. Yaitu an-naum usani. Jadi kita rehat sejenak. Semoga nanti masih ada waktu. Silakan. Oke, baik Bapak-bapak dan ikhwas sekalian. Sebelum kita akhiri, ini ada waktu 6 menit ya, ke arah jam 9:30. Kalau ada yang mau tanya, boleh berkaitan dengan masalah yang kita bahas atau yang lain. Ya. Ya, Mas. Ya. Fiikum barakallah. Apa bedanya subutiyah dengan zatiyah? Zatiyah itu berkaitan dengan zat ya. Kan zatiyah itu lawannya fi'liyah, zatiyah fi'liyah. Kalau subutiyah itu lawannya manfiyah tadi. As-sifah as-subutiyah was-sifah al-manfiyah. Di pembahasan taksim yang pertama kan. Kalau kita bicara subut berarti lawannya adalah manfiyah. Yang dinafikan, subut yang ditetapkan. Kalau zatiyah sifat yang berkaitan dengan zat Allah. Kalau fi'liyah sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Jadi itu pembandingnya. Kalau subutiyah itu bukan zatiyah tapi manfiyah. Kalau zatiyah pembandingnya adalah fi'liyah. Ya, sifat sifat zatiyah atau sifat fi'liyah. Itu Mas Anin. Allahu a'lam bishawab. Nah. Masih ada yang lain? Ya, silakan. Itu kan banyak yang bilang apa Allah itu ada di mana-mana. Itu kan menyesatkan umat itu. Nah, itu gimana itu? Apanya yang di mana-mana? Nah, kata Allah ada di mana-mana itu tidak mutlak salah. Juga belum tentu benar ya. Tidak mutlak salah atau belum tentu benar. Allah ada di mana-mana. Ya, apanya yang gitu harus ditanya. Ketika ada ustaz atau seseorang mengatakan kepada kita, Allah ada di mana? Ya menurut saya Allah ada di mana-mana. Kita jangan terburu-buru menyalahkan dulu, ente salah. Belum tentu. Itu karena kita harus klarifikasi. Yang antum maksud Allah ada di mana-mana itu apanya? Nah, ini nanti berkaitan dengan zatnya ya, atau dengan sifatnya. Sifat. Nah, kalau dia mengatakan Allah ada di mana-mana, apanya? Ilmunya, pengawasannya. Ah, itu benar. Itu. Kekuasaannya. Itu benar. Bukan zatnya kan? Kalau zatnya di mana?
'alal arsy. Istawa 'alal arsy. Itu. Walaupun memang orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana biasanya mereka menolak kalau dibilang Allah ada di atas arsy. Nah itu baru nggak benar tuh. Dia mengatakan Allah ada di mana-mana dalam rangka untuk menolak kalau dikatakan Allah itu istawa di atas arsy. Bahkan kan ada ustadz yang masyhur mengatakan Allah itu wujud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Berarti Allah di mana-mana. Nah, itu baru keliru. Tapi kalau dia hanya mengatakan Allah itu ada di mana-mana, perlu diklarifikasi dulu gitu. Jadi itu Pak Budi. Jadi kan wa huwa ma'akum aina makan aina makuntum ya. Wa huwa ma'ahum aina makanu. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah bersama mereka dimanapun dimanapun mereka berada. Emang ada dasarnya. Itu. Wa huwa ma'akum aina makuntum. Wa huwa ma'ahum aina makanu. Tapi yang dimaksud di situ adalah bukan zat melainkan sifat ilmunya, penglihatannya, pendengarannya, pengawasannya dan seterusnya. Yaitu Pak Budi. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Cukup ya, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.